kuasa, sesungguhnya manusia kerugian. Ada orang katanya kalau sudah khusyuk dia tidak lagi di dunia ini. Allahu Akbar, rasanya dunia ini hilang Pak Ustaz, dan aku pindah ke alam yang lain. Alam gaib lah. Sekarang kita lihat sahabat Nabi waktu sholat, apakah dia pindah ke alam lain atau tempat di tetap yang sama? Ketika itu Nabi sakit, imamnya Abu Bakar. Abu Bakar imam, sahabat di belakang. Allahu Akbar. Ketika mereka sedang sholat, Nabi datang dari samping. Maka sahabat yang di belakang memukul tangan. Mukul. Dia mau ngasih tahu ke Abu Bakar, Nabi datang. Kan nggak boleh ngomong, Abu Bakar, tuh ada Nabi datang tuh. Dia pukul. Apa pelajaran dari sini? Kira-kira sahabat yang sholat itu sadar atau nggak sadar? Sadar. Dia sadar bahwa Nabi datang. Bukan kehilangan kesadaran. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya waktu sholat hilang kesadaran, saya nggak sadar keliling yang terjadi apa, berarti ente dicuri jin, kidnap. Ente tetap sadar. Nabi, sahabat, bukan tidak sadar. Pelajaran yang kedua, ketika sedang sholat, apa kata Nabi? Uqtulul aswadaini fis sholah. Bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada dua yang hitam. Dua yang hitam itu ular dan kalajengking. Kira-kira orang yang disuruh Nabi membunuh ular dan kalajengking saat dia sholat itu sadar atau nggak sadar? Sadar. Ada ular di depan. Kalau nggak sadar pejam. Tiba-tiba buka anaconda. Tiga. Ketika sedang sholat tidak ada orang boleh lewat di depan. Kalau ada orang yang lewat depan, kan dia ginikan tangan. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu selesai sholat daripada dia lewat. Maka kalau ada yang lewat, ginikan tangan. Kira-kira orang yang sholat, ada orang lalu di depannya, dia sadar atau nggak sadar ada orang lalu? Sadar, maka dia ulurkan. Bahwa orang yang sedang sholat itu sadar. Hanya saja dia pikirannya tidak kemana-mana. Bagaimana cara khusyuk itu Pak Ustadz? 5 langkah, kata Syekh Ali Tontowi. Yang pertama, dari mulai mendengar azan jangan ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Jangan ngomong. Lalu kemudian tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasiyatil fadilah wa syarafa darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dua, ketika berwudu enggak boleh ngobrol. Enggak boleh ngomong. Makanya hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau masukkan ke mulut, saat itu keluar dosa-dosa mulut. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah jari jemari. Ketika air menyusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari jemari kaki. Maka kau khusyuk. Lalu kemudian kau tutup dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Yang ketiga, dari tempat wudu ke tempat sholat nggak boleh tasbik. Tasbik itu menjalin jari jemari, retak. Nggak boleh tasbik, retak. Nah, lalu kemudian yang keempat, pahami bacaan. Saya tidak nyuruh menerjemahkan, yang diterjemahkan. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Lillahi ta'ala, for you oh my God. Bukan diterjemahkan. Bukan diterjemahkan. Jangan nanti ada yang menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tidak perlu kau terjemahkan. Yang penting kau paham saja, connect maknanya. Nggak perlu diterjemahkan. Kenapa diterjemahkan? Yang penting paham. Jangan diterjemahkan. Mata melihat tempat sujud. Lalu kemudian, di mana sebenarnya letak kata itu di mana? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Letak kata-kata itu di dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf, tak bertinta. Tapi kemudian diciptakan lidah untuk mewakili. Konekkan antara lidahmu dengan hatimu. Allah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, mulut menyebut Allah, hati mengisi qasad ta'arad ta'yin. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Ada apa qada? Ada. Allahu
Allahu Akbar. Mulutnya menyebut Allahu Akbar, tapi hatinya menyatakan ini solat zuhur 4 rakaat jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mulut menyebut bismillah, hati juga konek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Makanya Nabi kalau solat itu mulutnya bergerak. Ya Khabbab, Khabbab. Nabi kalau solat mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab, Nabi waktu sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih. Saya lihat jenggotnya bergerak, bergoyang. Ini sekarang ada orang yang sholat mulutnya diam aja. Apa? Berdoa juga bersuara. Ud'u rabbakum, bersuara, lirih, mulut bergerak. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong anak-anakku ya Allah. Ini ada orang berdoa mulutnya diam ya. Rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Masa sesungguhnya manusia kerugian.